Kemudian kita mulai ke kegiatan belajar. Kegiatan belajar bab 1, dinamika perwujudan Pancasila bagi dasar negara dan pandangan hidup. Skenario pembelajaran 3 pertemuan. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua. Klik di sini. Nah, ini pertemuan kedua, dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Kegiatan pembelajaran pertama adalah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kemudian kegiatan belajar kedua, mengamati rangkaian gambar. Nah, ini adalah gedung MPR, sama ini gedung MPR. Kemudian ini Istana Negara, sama Istana Negara. Kemudian gedung Gubernur DKI, Istana Bogor, gedung Pancasila. Oke. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah slide. Ya. Yaitu yang kedua ya, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Suyanto Puspowardoyo mengungkapkan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai-nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai sekumpulan konsep sistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah, tujuan untuk kelangsungan hidup, serta berpikir seseorang atau golongan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Lanjutan, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi dengan dinamis. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan serta yang dihadapi dalam setiap waktu. Jadi bukan nilainya, tetapi
pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi dalam waktu. Keterbukaan Pancasila harus selalu memperhatikan. Nah, ini yang diperhatikan. Pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian, larangan untuk memasukkan ideologi pemikiran yang mengandung nilai-nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ya. Kemudian, mencegah perkembangan paham liberal. Nah, itu tidak boleh. Pemisahkan antara agama dengan negara, itu paham liberal. Nah, karena dalam ideologi Pancasila bahwa Indonesia berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi antara agama itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Kemudian penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan bersama. Nah, itu ya tentang pandangan ideologi terbuka. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah pemahaman, kemudian dicatat ya di dalam buku catatan. Nah, sekarang kita untuk bergerak lagi biar tambah semangat dalam belajarnya. Ya. Senam
setelah kita mempraktekkan senam otak, kita sehat dan semangat dan tetap bersemangat ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan kegiatan pelajaran kelima, yaitu menyaksikan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian amalannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, B, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang C, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah D, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian E, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan yang Maha Esa. Kemudian F, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian yang G, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang B, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. D, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. E, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian F, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian selanjutnya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini hubungannya dengan negara lain. Kemudian sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, yang meliputi adalah yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang B, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
D. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adil, dan keadilan sosial. Kemudian mengembangkan persatuan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu untuk sila yang ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian E. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan F. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian selanjutnya adalah yang G. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian H. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan dan kepentingan bersama. J. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang A adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. F. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang G. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemburusan dan gaya hidup mewah. Kemudian H. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. I. Suka bekerja keras. J. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian terakhir adalah melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, itu adalah sila yang kelima. Kemudian terakhir adalah presentasi diisi, kemudian tugas akhir yaitu tugas pertemuan kedua, klik di sini. Kemudian kalian nih tugas pertemuan kedua, kemudian klik di sini. Nah, silakan diisi. Nih, tugas pertemuan kedua. Nama yang terkait dengan ini nama, kemudian upload hasil tugas ya. Jadi tugasnya adalah membuat video tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.